Hari ini saya ingin berbicara tentang satu hal yang sangat penting untuk kita renungkan. Tentang satu hal yang sangat serius untuk kita renungkan, yaitu tentang untuk apa sih kita hidup? Tujuan hidup kita, saudara. Tujuan hidup kita itu apa? Maka kalau kita melihat, saudara, maka tujuan itu nanti, tujuan hidup kita ini, saudara, ini kita bisa bagi menjadi dua bagian besar gitu ya. Satu tujuan mayor, itulah tujuan utama, tujuan satu-satunya. Dan dalam hal tujuan mayor ini atau tujuan utama ini, kita mesti memiliki tujuan yang sama. Jikalau kita tidak memiliki tujuan yang sama dalam hal tujuan utama ini, maka saudara, ada sesuatu yang sangat keliru dalam hidup kita. Kemudian yang berikutnya, saudara, yang kedua yaitu tujuan minor. Tujuan minor artinya, saudara, setiap orang berbeda. Mereka memiliki tujuannya masing-masing dan setiap orang unik, dan setiap orang juga mereka mempunyai kepentingan masing-masing dan mereka mempunyai tujuannya masing-masing, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, kalau kita ingin mengetahui apa tujuan daripada sesuatu, maka yang paling kompeten, yang paling mengetahui apa tujuan daripada sesuatu itu dibuat adalah pembuatnya, yang membuat benda tersebut. Misalnya, saudara, kursi ini dibuat tujuannya apa? Apa sih tujuan kursi ini ada? Mengapa kursi ini ada? Keperluannya apa? Mengapa dia harus ada? Maka saudara, si pembuat kursi itu tahu bahwa tujuan kursi ini memang adalah untuk tempat duduk supaya bisa nyaman. Maka didesain, disetting sedemikian rupa supaya kalau duduk kita nyaman. Lalu tempat duduknya juga, saudara, itu juga bermacam-macam. Ada yang memang tempat duduk untuk belajar. Tempat duduk untuk belajar itu memang disetting supaya kalau kita menggunakan kursi tersebut kita bisa konsentrasi, misalnya posisi duduk kita bisa menangkap pelajaran lebih banyak, gitu, saudara. Demikian juga sebenarnya kursi gereja juga itu berbeda juga sebenarnya dengan kursi yang lain. Kalau boleh saya usul ya, sebenarnya kursi gereja itu kalau boleh sedikit dibuat agak kasar gitu. Mengapa? Supaya nggak ngantuk. Kursi gereja itu kadang-kadang terlalu empuk, posisinya enak, dan kalau pas itu enak banget untuk tidur, saudara, gitu ya. Maka kalau boleh usul nanti sekali-sekali mungkin kursi gereja kita mungkin tak disetting, mungkin tak dikasih duri-duri dari ini sehingga duduk juga agak kurang nyaman gitu. Aduh, dan rasanya nggak bisa ngantuk gitu ya, dan sehingga kita tetap bisa konsentrasi, misalnya gitu. Nah, kemudian kursi ini masih kursi juga ada yang disetting memang untuk santai. Pulang bekerja, saudara pasti akan, kalau misalnya saudara selain daripada pembuat benda itu, maka yang paling mengetahui tujuan daripada benda tersebut adalah pembelinya. Pembeli. Jadi satu si pembuat, satu si pembeli. Saudara misalnya kalau membeli kursi santai itu, saudara pasti udah punya tujuan. Misalnya kalau pulang dari kerja, kalau saya menggunakan kursi ini, saya bisa pergunakan untuk santai, duduk gitu. Saudara mungkin saudara bisa punya beberapa model kursi di rumah. Tapi kan ada kursi untuk makan, ada kursi untuk tamu, ada kursi untuk santai gitu ya, saudara ya. Dan itu semua ada gunanya. Ketika saudara membeli satu barang, saudara tahu persis apa yang menjadi tujuan barang tersebut. Tapi banyak orang yang juga tidak tahu tujuan sesuatu barang dengan maksimal. Main beli saja, lagi ada duit, beli. Bagus ya, beli. Coba renungkan ya. Berapa banyak barang yang Bapak Ibu telah beli dan sampai hari ini sebenarnya tidak digunakan. Nah, barangkali mungkin ada satu barang, mungkin baju yang menurut saudara paling bagus ini gitu ya. Jarang dipakai. Akhirnya yang pakai siapa? Ngengat yang pakai. Ngengat bilang begini, ya ibu nggak pakai, udah kami aja yang pakai, kami lagi lapar, dimakan oleh ngengat, gitu ya. Sehingga barang yang kita beli itu tadi kita tidak pakai sebagaimana seharusnya,
sehingga barang tersebut tidak sampai kepada tujuannya yang sebenarnya. Itu saudara. Pisau operasi itu diperuntukkan supaya dipakai untuk melaksanakan operasi. Untuk itu pisau operasi itu harus tajam, bersih. Kalau misalnya pisau operasi itu saudara, kalau dia tumpul itu sulit sekali dipakai. Maka pisau operasi itu dipakai untuk kepentingan yang jelas, yaitu untuk melakukan operasi. Saudara, kalau misalnya dipergunakan untuk hal yang lain, misalnya untuk melukai orang lain atau membunuh orang lain, itu berarti bahwa pisau tersebut telah bergeser daripada maksud yang sebenarnya. Saudara, kalau saya tanya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, pasti tahu apa gunanya kulkas. Kulkas dibeli itu apa? Nah, tapi ada satu kejadian saudara. Pernah saudara dengar? Itu ada kulkas yang memang ditaruh di luar. Mungkin tak habis kebanjiran kali. Dipakai, kemudian karena kena banjir, lalu kulkas itu ditaruh mungkin di halaman, dijemur gitu. Tapi ada anak kecil yang main sembunyi-sembunyian. Dia pakai kulkas itu tadi untuk bersembunyi, nggak bisa keluar saudara. Dan kulkas itu tadilah yang akhirnya menghilangkan nyawa anak kecil itu tadi. Kulkas untuk apa dibuat? Bukan untuk menghilangkan nyawa anak ini tadi. Kulkas ini tadi dibuat supaya, ya kita tahu, supaya makanan tetap awet, tetap fresh, sebagaimana tujuan seharusnya. Demikian pun api itu gunanya untuk menghangatkan. Tapi kalau api itu sudah tidak pada tempatnya, maka dia membinasakan. Maka saudara, kita kembali kepada pembahasan kita. Kalau begitu, siapa yang paling tahu? Untuk apa kita di dunia ini? Mengapa kita ada? Siapa yang paling mengerti? Siapa yang paling berkompeten, kita tanya? Jawabannya adalah si pembuatnya, yang menciptakan kita. Itu yang paling tahu mengapa kita diciptakan. Lalu yang kedua, yaitu si penebus kita, yang telah menebus kita, yang telah membeli kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang menciptakan kita adalah Allah Bapa di sorga. Dia menciptakan kita, kemudian kita jatuh dalam dosa karena kita tidak mencapai tujuan yang dimaksud. Tapi Tuhan Yesus datang, Dia menebus kita, Dia membeli kita, juga bukan tanpa tujuan, tetapi dengan tujuan yang jelas. Tujuan Tuhan Yesus untuk menebus kita itu, untuk datang ke dunia itu jelas sekali saudara. Saking jelasnya, Dia bersedia pertaruhkan nyawanya untuk dapat menebus kita. Saudara tahu nggak? Kalau misalnya sesuatu itu kalau dibeli dengan mahal, berarti sesuatu itu sangat berharga, sangat mahal. Saudara, kalau misalnya saudara memperlakukan benda-benda yang ada di rumah saudara, barang-barang yang ada di rumah saudara, misalnya pakaian gitu ya, coba pakaian. Saudara pasti akan memperlakukan pakaian hari-hari dengan gaun pengantin yang pernah ibu beli. Itu saudara pasti akan perlakukan dengan sangat berbeda. Saya belum pernah melihat orang memakai gaun pengantin main bola kaki, ya, main layangan gitu, atau misalnya masak pakai gaun pengantin gitu ya. Yang penting pakai aja gitu, habis buat dipakai lagi gitu ya. Saudara, itu gaun pengantin itu yang dibeli mahal, apalagi dibeli gitu ya. Kan memang juga ada yang disewa. Tapi kalau misalnya sudah dibeli, itu saudara kumpulkan uang sedikit demi sedikit supaya nanti pada hari pernikahan bisa menggunakan gaun pengantin yang paling bagus. Untuk itu saudara bersedia menyisihkan uang yang mungkin jumlahnya juga tidak sedikit. Mengapa? Karena saudara mau pakai untuk perkara yang mulia. Tapi kalau baju-baju yang biasa, saudara tidak pakai untuk perkara-perkara yang mulia. Masa sih baju-baju kaos yang sudah bolong-bolong saudara pakai untuk mendatangi pesta? Atau misalnya menghadiri undangan yang disampaikan oleh Bapak Camat misalnya? Saudara, maka benda yang kita miliki di rumah itu saudara, itu maka barang-barang yang kita beli mahal itu perlakuan kita juga berbeda. Saudara, ada orang yang baru punya mobil yang baru gitu, itu hati-hati sekali. Tergores sedikit
Sepertinya bukan mobilnya yang tergores, itu rasanya dirinya sendiri yang tergores. Aduh, gitu ya. Tapi lama-lama juga biasa, gores sana, gores sini biasa, tabrak sana, tabrak sini biasa aja, nggak jadi masalah. Mengapa? Karena ya rasanya udah dianggap sudah tidak berguna lagi, saudara. Barang-barang yang kita beli dengan mahal, dengan yang murah, kita perlakukan berbeda. Barang yang mahal yang kita beli, kita perlakukan untuk perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang mulia. Barang-barang yang kita beli dengan tidak terlalu mahal, saudara beli keset 10, 15, 20 ribu, atau mungkin hanya 50 ribu, itu hanya dipakai untuk injak-injakan. Saudara pernah nggak merasa misalnya keset itu bagus sekali, sampai saudara juga nggak tegang injaknya gitu. Waduh, ini bagus sekali gitu ya. Wah, ini lebih cocok jadi sarung bantal nih gitu ya. Saking bagusnya begitu ya. Ya, tidak, saudara akan injak ini keset. Harganya juga tidak seberapa. Saudara akan perlakukan juga dengan ya sesuai dengan harganya. Gitu, saudara. Maka kembali kepada penciptaan kita. Maka yang paling mengerti adalah Allah yang telah menciptakan kita. Kita bertanya kepada Dia, maka Tuhan menjawab kita lewat kebenaran firman-Nya. Saudara pernah renungkan mengapa kita ada? Untuk apa Tuhan menciptakan kita? Saudara, dari seluruh penjabaran Alkitab, ada dua hal penting mengapa Tuhan menciptakan kita. Ada dua hal utama yang harus kita tahu, yang harus kita mengerti, yang harus kita hayati, dan yang harus kita lakukan, dan yang harus sungguh-sungguh kita temukan dan harus kita nikmati dalam hidup kita. Yang pertama adalah itu yang tertulis, saudara, di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 31. 1 Korintus pasal 10 ayat 31, di mana di sana Rasul Paulus mengatakan, aku menjawab, apapun yang kamu lakukan, baik kamu makan atau minum atau mengerjakan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi saudara, alasan pertama, tujuan pertama Tuhan menciptakan kita supaya hidup kita mempermuliakan Allah. Mempermuliakan Allah. Apa artinya mempermuliakan Allah? Atau apa artinya memuliakan Allah itu artinya apa? Bahasa yang lain, saudara, memuliakan Allah itu artinya supaya hidup kita menyenangkan Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Itu sama artinya, saudara. Memuliakan Tuhan artinya menyenangkan Tuhan, menyukakan Tuhan. Artinya Tuhan mau melalui kehadiran kita di dunia ini, Tuhan disenangkan melalui hidup kita. Tuhan disenangkan melalui hidup kita. Seperti seorang ibu menantikan kelahiran bayinya, karena bagi ibu ini tadi, kelahiran bayi ini tadi memang diharapkan bahwa bayi ini tadi, saudara, akan diharapkan untuk menyukakan hati orang tuanya, memberi sukacita, membawa sukacita bagi keluarga. Dan biasanya, saudara, setiap kali kelahiran bayi dalam keluarga itu disambut dengan sukacita. Mengapa? Karena semua juga berharap anak ini juga nanti akan membawa sukacita, akan membawa hoki. Tapi setelah besar bukan bawa hoki, bawa keki gitu ya. Bukannya bawa hoki gitu ya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi kalau anak itu yang harusnya bawa hoki tapi bawa keki, itu sampai gak kepada tujuan orang tua? Sampai gak kepada cita-cita orang tua? Saudara, apa yang paling membahagiakan orang tua? Anak. Apa yang paling mendukakan hati orang tua? Anak juga, saudara. Anak juga. Saudara, kemarin, saudara, sempat saya singgung gitu ya. Saya juga baru melayani satu keluarga, saudara. Salah satu anak yang dulu yang paling dibanggakan dari beberapa anak itu, dia yang memang yang paling cakep, yang paling ramah, yang paling mengerti hati orang tua. Kemudian, saudara, waktu berubah. Jadi dulu waktu di masa sekolah minggu, anak ini tadi bertumbuh dengan sangat manis, sangat menyenangkan. Tetapi, saudara, setelah lulus SMA, lalu kuliah, bekerja,
sudah terpisah daripada orang tua, dia berubah sekali, sangat berbeda. Tapi berubahnya ke arah yang negatif. Dia sudah mulai meninggalkan persekutuan, mulai berurusan dengan kuasa-kuasa si jahat, mulai berurusan dengan menikmati dunia ini. Akhirnya bagaimana? Hidupnya berubah. Tadinya menyenangkan hati orang tua, maka sekarang dia betul-betul mendukacitakan hati orang tua. Mendukacitakan hati orang tua, saudara. Saya juga pernah mendengar satu kesaksian, saudara. Ada seorang anak, udah sekarat, seorang anak wanita didoakan. Tapi sepertinya anak ini tadi memang udah parah sekali. Sepertinya udah mau mati. Maka orang ini tadi, ibunya dengan sangat sekali minta kepada pendeta yang mendoakan. Dia bilang, pendeta doa berlebih sungguh-sungguh lagi. Anak saya tidak boleh mati. Harus tetap hidup gitu ya. Ya, dan jadi didoakan. Singkat cerita saudara, ternyata memang Tuhan mendengar doa gitu ya. Anak ini tadi mulai ada tanda-tanda kehidupan dan dia memang hidup. Mujizat terjadi. Tapi itu belumlah ending daripada kehidupan orang ini tadi. Kira-kira berapa usia anak ini tadi? Kira-kira 20-an tahun sekian. Saudara tahu dia itu hidupnya seperti apa? Hidupnya menjadi orang yang tidak benar, melayani pria hidung belang, dan hidupnya itu sangat berbeda, dan hidupnya itu sangat-sangat berbuat jahat yang luar biasa. Hidup dalam kejahatan, hidup dalam dosa yang paling keji. Ibunya berkata demikian. Kalau tahu hidupnya sekarang seperti ini, sebenarnya lebih baik pada waktu itu dulu, waktu didoakan, lebih baik nggak usah mujizat terjadi. Lebih baik saat itu ajalah anakku ini mati. Memang itu juga memang tidak mudah, memang itu juga berat sekali. Tapi sekarang melihat anak seperti ini jauh lebih berat, jauh lebih sulit, jauh lebih pahit rasanya. Dan dia mengatakan, dia sungguh-sungguh merasakan satu tentunya penyesalannya karena dia kurang mendidik anaknya dengan baik gitu saudara. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, saya melihat ada beberapa anak kita ya, anak yang manis-manis. Ini sungguh-sungguh harus kita didik supaya betul-betul manis di hadapan Tuhan. Ya, betul indah di hadapan Tuhan. Khususnya ketiga anak kita, saya senang sekali melihatnya, kompak gitu ya, Abigail, Bram, Joas. Kalian anak-anak yang manis gitu ya. Biar kamu tetap setia kepada Tuhan nak ya. Amin ya. Jawab dulu bertiga, amin gitu. Amin ya. Puji Tuhan. Ini orang tua yang bijak nih, membawa anak terus beribadah gitu ya. Puji Tuhan. Nah saudara, demikian pun kita di hadapan Tuhan. Tujuan Tuhan yang pertama adalah supaya hidup kita mempermuliakan Tuhan. Hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Hidup kita dapat dinikmati oleh Tuhan. Saudara, ini luar biasa sekali. Kalau hidup kita dapat dinikmati oleh Tuhan, berarti hidup kita begitu penting. Siapa yang menikmati kita? Bukan orang sembarangan, tapi yang telah menciptakan alam semesta ini. Tuhan yang telah menciptakan dan memelihara alam semesta ini, yang telah menjadikan laut dan yang telah menjadikan bumi, laut dengan segala isinya, yang berkuasa, yang ada dari kekal sampai kepada kekal. Itulah yang menikmati hidup kita. Betapa hebatnya kita saudara. Betapa mulianya tujuan Tuhan menciptakan kita, supaya kita memuliakan Tuhan. Dengan hidup memuliakan Tuhan, maka hidup kita dapat dinikmati oleh Allah. Saudara pernah perkarakan gak apakah hidup saudara telah dinikmati oleh Allah? Apakah saudara pernah perkarakan, kalau seandainya hari ini aku berjumpa dengan Tuhan, apakah Tuhan akan senyum melihat aku? Apakah Tuhan mengatakan, good, aku puas dengan hidupmu, aku senang dengan hidupmu, kamu anak yang baik? Ataukah Tuhan, waktu kita bertemu dengan Tuhan, ataukah Tuhan mungkin geleng-geleng, aduh, kecewa, sedih gitu ya. Saudara, ini harus kita perkarakan. Ini harus kita perkarakan. Sebab tujuan Tuhan menciptakan kita agar kita menyukakan hati Tuhan, agar kita menyenangkan hati Tuhan. Dengan kita menyukakan hati Tuhan, maka hidup kita dapat dinikmati oleh Tuhan.
Hidup yang seperti apakah yang dapat menyukakan hati Tuhan? Hidup yang seperti apa yang dapat menyenangkan hati Tuhan? Saudara, terus terang saja ya, kalau misalnya anak-anak di dunia ini, saudara, kita melihat, maka kadang-kadang anak-anak itu pun yang dilihat itu secara fisik gitu ya. Tidak sedikit juga orang tua, saudara, yang diam-diam pilih kasih. Bisa diam-diam, bisa terang-terangan. Di Alkitab ada yang terang-terangan, saudara. Contohnya siapa? Contohnya yaitu Ishak dan Ribka. Mereka punya anak kembar, tapi Ishak ini dia tahu banget berpihak ke siapa. Oh, mereka kan punya anak kembar, Esau dan Yakub. Esau ini senang berburu, sehingga kalau selain senang berburu, dia senang masak lagi. Oh, itu daging itu kalau dia sudah dapat berburu gitu, wah macam-macam. Ada yang dia sate, ada yang dirica-rica dan dijadikan babi hong gitu dan sebagainya. Dan itu papanya senang banget. Wah, ayahnya senang banget. Jadi bapaknya ini tukang makan. Biasanya laki-laki memang tukang makan, senang makan ya. Maka salah satu cara mengambil hati laki-laki yaitu jangan sampai dia lapar gitu. Benar, saudara. Maka kalau pria itu kalau lapar itu nggak bisa berpikir. Jangan ditanya macam-macam kalau perut lapar. Betul nggak kira-kira ya? Nah, atau memang pria di sini senang berpuasa. Jangan lapar gitu ya. Nah, Ishak juga begitu. Dia kalau ketemu dengan anaknya Esau nggak pernah lapar, kenyang. Ditanya oleh anaknya, Pak udah makan belum? Gitu ya. Nah, kan ada juga anak yang sekarang begitu, asal ketemu dia pasti senang traktir orang tuanya. Udah makan, ayo kita makan ya, gitu ya. Nah, kira-kira Esau itu begitu, sehingga Ishaknya senang. Jadi dia lebih sayang kepada Esau. Kalau Yakub beda, sekalipun kembar, Esau itu kan dia badannya kekar, badannya berbulu begitu ya. Ya memang sukanya juga berburu. Tapi kalau Yakub itu senang di rumah, mungkin miara bunga, nata rumah. Nah, jadi itu anak mama banget. Maka mamanya senang. Mamanya itu siapa namanya? Ribka. Ribka senang banget. Apa-apa sedikit Yakub gitu ya. Kalau misalnya entah ada, misalnya katakanlah kalau misalnya nih, kalau Ishak misalnya dapat duit, udah dah kasih misalnya. Banyakkan kasih ke Yakub begitu. Jadi Ribka diam-diam dia lebih sayang kepada Yakub. Pertama diam-diam, lama-lama terang-terangan. Nah, saudara, yang ingin saya sampaikan tadi sehingga kita sampai kepada Yakub, Esau gitu ya, saudara. Maka seringkali bagi orang tua, saudara, seringkali yang dilihat yang menyenangkan itu adalah perkara-perkara lahiriahnya. Gantengkah dia, cantikkah dia, atau memang anak ini baik atau tidak gitu ya. Jadi saudara, orang tua seringkali juga bisa pilih kasih. Jadi memang anak-anak itu saudara, memang ada dua macam. Ada anak yang disebut sebagai anak kesayangan, artinya semua anak-anak yang pernah dilahirkan oleh orang tua pasti disayangi. Tetapi ada satu lagi, itu namanya anak kesukaan. Anak kesukaan itu artinya apa, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan? Anak kesukaan itu artinya memang anak yang menyenangkan hati orang tuanya. Anak yang menyenangkan hati orang tuanya. Ada anak yang hanya memang anak kesayangan, yang memang dia taunya manja, tapi nggak pernah memikirkan apa yang diinginkan oleh orang tuanya. Ada anak saudara yang dia memang memikirkan apa yang orang tuanya perlukan, dan dia bisa mengambil hati orang tuanya. Dia melihat misalnya orang tuanya capek, papa capek ya, sini gitu ya, mau makan gitu ya, dia melayani orang tuanya gitu. Tapi ada juga anak jarang bicara, tapi sekali bicara apa? Ma, bagi duit. Ma, duit. Bagi uang gitu ya. Ada yang begitu. Bagi uang gitu ya. Ada yang begitu kan, asal ketemu, ma, duit. Duit gitu ya. Dia taunya itu aja, satu kata, duit. Ada juga yang seperti itu, duit gitu ya. Oh, kalau nggak dikasih, misalnya dikasih ini, berapa ini gitu ya. Dia taunya hanya memang duit saja. Jadi dia memang itu disenangi. Dia memang anak kesayangan, tapi tidak bisa mengerti hati orang tuanya. Nah, saudara, apa yang menyukakan hati Tuhan? Yang menyukakan hati Tuhan adalah kalau kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dan satu hal, Bapa di sorga mau supaya hidup kita memperagakan kehidupan putranya yang tunggal
Tuhan Yesus Kristus yang kita teladani. Dan kalau hidup kita meneladani Tuhan Yesus, itu menyukakan hati Bapa. Amin, saudara. Bapa di surga akan berkata begini. Dia bilang, Tuhan, seolah-olah Bapa di surga berkata demikian. Nak, kamu kalau mau menyenangkan hati saya, ikuti teladan putraku yang tunggal, anakku yang tunggal itu, Yesus Kristus. Kamu ikuti teladan hidupnya. Itu yang menyukakan hatiku. Nah, jadi saudara, Tuhan menciptakan kita supaya pertama tadi hidup kita memuliakan Dia, supaya kita menjadi kesukaan bagi Tuhan. Dengan demikian hidup kita dapat dinikmati oleh Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, Tuhan menciptakan kita dengan satu tujuan, yaitu bukan hanya Tuhan yang menikmati kita, tetapi Tuhan mau supaya hidup kita dapat menikmati Tuhan. Sama seperti kalau kita ambil contoh ilustrasi keluarga tadi, maka anak yang baik adalah anak yang dapat menikmati orang tuanya. Menikmati orang tuanya apa? Bukan hanya sekadar menikmati pemberian orang tua, bukan hanya sekadar menikmati semua harta benda yang dimiliki oleh orang tua, tetapi menikmati orang tua artinya orang tua itu menjadi kesukaan bagi anak. Orang tua itu betul-betul menjadi harta bagi anak. Orang tua itulah harta yang sesungguhnya bagi anak. Dan orang tua itu yang memberikan sukacita bagi anak. Dan anak dapat menikmati kehadiran orang tua. Nah, saudara, ini harus. Anak-anak kita, saudara, harus kita minta kepada Tuhan supaya anak-anak kita juga dapat menikmati hidup kita sebagai orang tua. Amin. Sukacita anak yang terbesar adalah ketika bertemu dengan orang tua. Saudara, ilustrasinya begini. Kalau misalnya saudara, ini orang tua ya, entah ayah atau ibu. Kalau misalnya saudara pulang ke rumah dan saudara bawa oleh-oleh, apa yang membuat anak-anak itu yang paling sukacita? Kehadiran saudara atau oleh-olehnya? Misalnya saudara bawa martabak misalnya. Anak-anak menyambut, martabak datang, gitu ya. Nah, dia senang ayahnya pulang, bukan karena senang melihat ayahnya, dia senang melihat martabaknya. Jadi ini anak yang memang hanya menikmati martabak, bukan menikmati orang tua. Tetapi anak yang baik adalah entah orang tuanya bawa martabak, entah orang tuanya bawa sesuatu, entah tidak bawa apa-apa, hanya bawa diri. Itu pun anaknya berlari, papa, gitu ya, dan dia sambut. Saudara pernah perhatikan begitu ya? Ayahnya pulang, dia nggak peduli ayahnya bawa apa. Yang penting ayahku pulang, yang penting papaku pulang. Dia lari kejar dan dia peluk ayahnya. Demikian juga ibunya. Ibu pulang ke rumah, anak-anak sambut dengan gembira. Oh, mama udah pulang. Mama sudah pulang, gitu ya. Iya. Saudara, kalau misalnya begini. Demikian juga misalnya dengan anggota keluarga saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau misalnya seorang suami cerita kepada istrinya, bilang misalnya dia bawa motor, dia cerita kepada istrinya, "Ma, saya baru saja kecelakaan, saya baru saja jatuh dari motor," gitu ya. Nah, dari pertanyaan istrinya juga akan ketahuan istrinya lebih sayang mana. Kalau ditanya, "Motornya gimana?" gitu ya. "Motornya gimana? Rusak enggak?" gitu ya. Nah, yang ditanya. Biasanya apa jawaban suami? "Yang kau tanya hanya motor, aku enggak kau tanya gimana keadaanku," gitu kan. Kalau misalnya suaminya bilang kepada istri, "Ma, aku barusan jatuh dari motor." Terus gimana? Apa kamu yang sakit? Yang diperhatikan. Yang pertama ditanya dulu kondisi suaminya kan. Betul nggak kira-kira saudara? Masih bersama saya? Amin. Ya, atau saudara pura-pura nggak mengerti nih, gitu ya. Ya. Demikian juga misalnya kalau anak juga begitu, anak lapor kepada orang tua, kepada ibu, "Ma, aku barusan jatuh dari motor," gitu. Maka ibu yang baik, "Terus kamu gimana? Kamu sakit? Apa yang sakit? Ada luka?" Perhatikan. Kalau ada yang luka langsung dibawa ke dokter berobat gitu ya. Tapi ada memang betul-betul orang tua dia nggak peduli anaknya. Kamu bikin jatuh lagi motor. Berapa kali motor itu sudah jatuh? Terus sekarang apanya yang rusak? Kemarin kemarin saatnya lecet, sekarang ini, gitu ya.
Padahal anaknya itu udah lecet lebih parah dari motornya. Dia nggak peduli. Yang penting motor tetap mulus, gitu ya. Karena yang penting anaknya lecet nggak jadi masalah. Yang penting motor tetap mulus. Itu pasti orang tua yang rada-rada gitu ya, rada RG, rada-rada gendeng gitu, saudara. Ya, saudara. Maka bagi orang tua pun, maka anak yang paling utama bagi orang tua adalah anak. Yang paling utama bagi anak adalah orang tua. Demikian juga dalam bersaudara satu sama lain. Harusnya pun yang paling utama bagi kita adalah saudara kita. Dibanding dengan semua yang dia miliki. Dengan semua yang dia miliki. Nah, kalau misalnya ada seorang pria misalnya saudara, ingin menikah dengan seorang wanita hanya karena wanita ini tadi orang kaya, terus tidak memperhatikan yang lain. Oh, pokoknya dia kaya, masa depan terjamin, gitu. Itu pasti pria yang jahat, saudara. Pria yang jahat. Yang dia perhatikan hanya dia kaya atau tidak. Kalau berteman yang pertama ditanya, dia kaya atau tidak. Ini luar biasa orang seperti ini, saudara. Makanya ada orang yang mengatakan, walaupun mungkin dalam candaan, dia bilang, dulu ada gitu, ada seorang pemuda, kira-kira apa syarat wanita yang kamu nikahi? Dia bilang, saya berdoa supaya yang saya nikahi itu adalah wanita yang kaya, dia anak tunggal, orang tuanya udah sakit-sakitan, udah mau mati gitu ya. Udah sakit-sakitan mau mati. Wah, itu. Nah, itu rupanya ada juga kebersihan dalam pikiran orang begitu ya. Menikah dengan anak tunggal yang kaya raya, orang tuanya udah sesak napas, udah nafas tinggal 1-2 tinggal mati gitu. Wah, itu sebenarnya jahat sekali hati yang seperti itu, saudara. Jadi yang betul-betul yang berharga bagi dia itu adalah harta itu saja. Uang itu saja yang berharga bagi dia. Harta itu saja. Uang itu saja yang berharga bagi dia. Jadi saudara, maka Tuhan menciptakan kita, saudara, supaya kita bukan hanya menikmati berkat-berkat Tuhan, tetapi kita menikmati Tuhan sendiri. Yang setuju kata amin. Jadi bukan hanya menikmati berkat-berkat Tuhan, tetapi lebih daripada itu kita menikmati Tuhan sendiri. Seharusnya saudara, seharusnya kita sebagai orang Kristen, kita memiliki Tuhan Yesus, hidup kita itu sukacita, saudara. Sukacita. Bukankah kita mengatakan bahwa Tuhan Yesus segala-galanya dalam hidup kita? Halo? Dan kalau kita memiliki Tuhan Yesus, berarti kita memiliki segala-galanya. Berarti orang yang memiliki Tuhan Yesus, hidupnya harus penuh sukacita. Harus penuh sukacita. Kalau saudara mengaku bahwa saudara memiliki Tuhan Yesus, tapi saudara gak sukacita, bersungut-sungut, saudara sebenarnya sedang menghina Tuhan. Tapi kalau saudara memiliki Tuhan Yesus, dan saudara bersukacita, dan saudara bersaksi kemana-mana, saya bersyukur, saya memiliki Tuhan Yesus, saya memiliki Tuhan Yesus, saya memiliki sukacita, dan sebagainya. Wah, itu luar biasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berapa waktu yang lalu, ini satu pengalaman yang jarang, mungkin gak pernah saya saksikan gitu ya. Dulu waktu saya menikah dengan istri saya, ya kita udah punya anak satu, Hana. Waktu itu umur kira-kira 1 atau 2 tahun gitu ya. Pada saat itu saudara, untuk pertama kalinya kita mempunyai seorang pembantu. Itu pengalaman kita pertama mungkin punya pembantu. Mungkin Hana umur 1 tahun waktu itu ya Maya, atau menjelang 1 tahun. Hah? Oh, masih bayi. Oh iya, masih bayi, betul. Masih bayi. Ini saudara, dia ini dari orang yang dari jauh, dari kampung banget begitu ya. Dari satu daerah yang cukup pedalaman. Saya nggak usah sebut nama kampungnya gitu ya. Nah, ini satu hal. Sebelum dia waktu pertama dia masuk jadi pembantu, jadi saya diskusi dengan istri. Saya bilang begini ke istri. Saya bilang, Ma, kita sekarang punya pembantu. Dan ingat, kita adalah hamba Tuhan. Bagaimanapun juga hidup kita itu diperhatikan semuanya. Kalau misalnya saudara ketemu dengan kami kan rata-rata seminggu sekali. Kan saudara juga kan
Sebagian juga bahkan belum ada yang pernah ke rumah kami gitu ya. Jadi saudara kan tidak memperhatikan hari-hari kami di rumah seperti apa gitu ya. Tapi yang namanya pembantu itu memperhatikan hidup majikannya hari-hari, betul nggak saudara? Ya, saya bilang kepada istri, jadi kalau misalnya suatu kali kalau kita nggak cocok kan, kalau kita memang bertengkar, kita bertengkar secara sportif. Sama seperti orang bertinju harus di ring, harus di ring, betul. Jangan setelah di luar ring, lu tadi sih, gitu ya, ditonjokin di luar ring. Itu dia udah kena sanksi gitu. Kalau dalam ring itu boleh, silakan main tinju habis-habisan, pukul, dan tentu ada juga aturan-aturannya. Ada daerah-daerah yang wilayah-wilayah yang tidak bisa dipukul gitu ya. Tapi selain daripada itu silakan di ring, dan ada aturan, ikuti aturannya, silakan tonjok habis-habisan sampai KO, nggak apa-apa gitu ya. Yang penting masih di ring gitu. Nah demikian juga suami istri juga boleh bertengkar. Tengkarnya di mana? Di ring juga. Anak-anak itu sebenarnya nggak boleh bertengkar depan anak-anak. Tapi ada juga suami istri di mana saja seenaknya. Yang penting ketemu bertengkar, nggak mikir entah di mana, entah di mall, entah di pasar, berantem dimanapun, entah di gereja pun berantem juga. Teriak-teriak, ada yang begitu. Mereka tidak bangun ringnya sendiri. Nah, saya ngomong ke istri, saya bilang, jadi kita berantem, tapi kita berantem di ring. Nah, dan itu yang pertama. Yang kedua, inilah kita ini kan harus mencari jiwa. Kita harus menjadi saksi Tuhan. Nah, sekarang orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus ada di rumah kita. Ini kesempatan kita untuk memberitakan Injil, gitu. Nah, jadi dulu itu saudara, waktu kami baru menikah, anak kami baru 1. Setiap hari kita sore itu saudara doa, ibadah keluarga. Jadi pembantu juga sambil megang. Jadi istri saya bilang, namanya dipanggil ya. Kami itu setiap sore itu ibadah keluarga. Jadi si Hana juga walaupun masih kecil, dia harus ikut ibadah. Jadi tolong digendong ya gitu. Oh iya Bu, nggak apa-apa gitu. Nah pertama dia duduk agak jauh gitu ya, kita berdua. Lama-lama makin dekat. Kemudian kita sudah mulai juga kita ini lebih jauh lagi, kita tanya orang tua di kampung bagaimana? Baik. Ada yang sakit, ada yang perlu kita doakan nggak? Terus dia bilang, aduh doakanlah mama saya, dia lagi sakit. Oh ya, kita doakan ya, doakan. Pertama begitu sudah. Lalu kita tanya istri saya yang banyak menanya gitu. Nah, gimana keluarga? Wah, dia cerita, ada yang perlu kita doakan, ya doakanlah ini gitu ya. Nah, lama-lama saudara, singkat cerita, akhirnya dia terima Tuhan Yesus dan dibaptis. Waktu kita tanya, pernah mendengar Tuhan Yesus? Pernah kan? Di mana gitu? Ya Bapak Ibu kan sering ngomong Tuhan Yesus, saya dengar dari situ kan. Bapak Ibu kan sering ngomong tentang Tuhan Yesus, saya dengar dari situ katanya gitu. Nah, jadi kita beritahu bahwa kalau kita terima Tuhan Yesus, hidup kita akan berubah. Tuh, ya, kita itu yang kita pikirkan bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan, itu saja gitu. Nah, saudara, dan dia terima Tuhan Yesus dan dibaptis. Saudara, tentunya salah satu yang dilihat oleh dia bukan hanya perkataan kita, tapi dia lihat hidup kami. Memang tidak sempurna, tapi saudara, kami betul-betul belajar bagaimana menampilkan hidup sebagai orang Kristen. Saya tidak mengatakan bahwa hidup keluarga saya hebat atau sudah sempurna, tapi kita berupaya untuk menampilkan hidup Tuhan Yesus, dan akhirnya dia menjadi orang Kristen, saudara. Ya. Dia terima Tuhan Yesus. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kisah selanjutnya? Nanti mungkin saudara bisa tanya nanti istri saya di bawah ya. Kisah selanjutnya, ini baru episode yang pertama ya. Ada episode yang berikutnya gitu ya, tentang tentang seorang yang menerima Tuhan Yesus ini tadi. Nah, saudara, jadi itulah tujuan Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana supaya hidup kita diberkati oleh Tuhan, saudara? Untuk itu tidak ada jalan lain. Kita harus terus menyucikan diri kita. Kalau kita menyadari bahwa Tuhan adalah, kita hidup untuk Tuhan, maka saudara, satu hal yang penting adalah kita memiliki satu hal yang penting. Kata itu namanya motivasi.
Saudara, motivasi ini penting sekali. Sebagai contoh misalnya begini. Apa sih artinya motivasi? Motivasi itu artinya sesuatu yang menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Misalnya begini ya, contoh. Misalnya gini. Saudara misalnya memberi. Saya bertanya pada saudara, apakah memberi itu perbuatan yang baik? Memberi itu adalah perbuatan yang baik. Tapi orang yang memberi itu bisa motivasinya bermacam-macam. Misalnya dalam memberi. Misalnya gini contoh. Ada orang yang memberi, misalnya si A memberi kepada si B. Tapi setelah diteliti motifnya apa, ternyata, jadi sebenarnya gini, motivasi yang benar itu adalah kalau kita memberi, seharusnya motivasi kita adalah didorong oleh cinta kasih. Kita mengasihi seseorang, kita memberi. Nah itu. Tapi di luar daripada itu bisa saja motif-motif yang lain. Sama seperti saya ada pernah mendengar bahwa ada ternyata orang yang memberi, tapi sebenarnya dia memberi sambil membuang. Barang-barang di rumah dilihat, ini sebenarnya udah nggak kepake. Wah, ini jadi semak di sini. Gimana caranya supaya tidak jadi semak? Udah kasihlah kepada itu. Waduh, yang menerima itu senang sekali, gitu ya. Bukan berarti bahwa saudara tidak boleh memberi barang bekas loh ya. Bukan itu maksudnya. Tapi motivasi seseorang bisa saja seseorang itu bisa memberi karena memang sambil membuang. Saya pernah mendengar juga gitu. Ditawarkan, Bapak butuh, kita punya ini loh Pak, punya keyboard gitu. Wih, dalam hati saya bisa dipakai kering, tapi udah rusak gitu. Ya. Jadi maksudnya mungkin tempat itu pun jadi semak di situ, dikasih keyboard supaya tempat ini tadi jadi lebih leluasa. Jadi namanya memberi sambil membuang. Saudara pernah nggak kira-kira merasakan seperti itu? Itu ada seseorang yang memberi kepada saudara. Sebenarnya dia sambil membuang itu. Rasanya kita kayak kurang ajar ini orang ini ya, gitu ya. Apalagi kalau kita tahu motifnya sebenarnya, ini kurang ajar benar orang ini ya, gitu ya. Nah, kembali lagi, bukan berarti tidak boleh memberi barang-barang bekas. Saudara, kadang-kadang ya, misalnya sebagai contoh misalnya, kalau misalnya saya punya keyboard gitu bekas dan itu memang saya anggap berguna dan saya masih pakai. Kalau sampai itu saya berikan pada seseorang, itu memang karena kita tulus mau beri. Wah, kita merasa kehilangan, tapi dia lebih penting ya. Jadi bisa saja, saudara bisa memberikan barang bekas, baju bekas, sepatu bekas, apapun juga bisa. Tapi ada juga orang bahkan dia memberikan istri bekasnya. Istriku sekalian deh. udah aku nggak pakai lagi. Udah nggak butuh. Sekalian saya buat kamu deh, gitu ya. Dia sebenarnya sambil membuang istrinya gitu. Dia nggak butuh istrinya lagi. Dan dia bilang, kalau kamu mau menikah dengan dia, aku dukung. Dia senang. Itu namanya apa? Memberi sambil membuang. apa namanya? Ya. Jadi saudara. Jadi dalam memberi, ini baru memberi kan? Memberi, bisa memberi sambil membuang. Terus yang kedua saudara, memberi juga bisa sambil apa? Memberi sambil memberi itu karena apa? Ingin mengikat seseorang. Misalnya gini, contoh lah misalnya gini, misalnya saudara memberi baju bagus kepada saya misalnya, ya Pak Gem atau Pak Emmanuel, ini saya kasih baju yang bagus, tapi dengan syarat ya, setiap minggu Bapak harus pakai baju ini, ya. Entah khotbah, pokoknya setiap kali khotbah saya harus lihat Bapak pakai itu. Gitu. Itu namanya memberi sambil mengikat. Memberi sambil mengikat. Ya, di keluarga juga kan kadang-kadang begini. Ini saya pakai, tapi pakai ya, apalagi acara harus saya lihat pakai. Itu namanya memberi sambil mengikat. Oh, nah, kelihatannya memberi, tapi sebenarnya mengikat orang lain. Gitu. Itu motif yang kedua. Motif yang ketiga bisa juga apa? Bisa juga bisa memberi karena apa? Ya tentunya bisa juga memberi karena terpaksa. Perampok bilang nyawa tuh uang. Oh ya saya berikan uang. Nah, itu memberi karena terpaksa. Nyawa tuh uang. Oh ya saya kasihnya. Ya. Dia beri tapi apa? Terpaksa. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, memberi karena apa? Memberi karena kewajiban. Kalau dulu misalnya orang antri di PLN, antri di mana apa? Karena misalnya antri bayar BPJS gitu ya. Bukan karena mencintai BPJS dengan segenap hati, tapi itu karena itu adalah apa? Karena itu adalah
kewajiban. Sebab kalau tidak dibayar, kena kita, gitu ya. Demikian juga misalnya pajak kendaraan, ya orang antri bayar bukan karena dengan segenap hati membayar pajak, tapi dalam hatinya udah jatuh tempo lagi kalau nggak dibayar. Oh bahaya, masalah ini. Memberi karena kewajiban, gitu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, bisa juga memberi karena apa? Memberi karena memang ingin cari nama. Nah tuh. Wah. Ada orang yang sudah memberi terus diungkap-ungkap, itu dari saya, itu ini dari saya. Dari saya itu. Rumahnya itu dari saya gitu ya, rumahnya dari saya gitu ya. Oh, kamu tahu nggak mobil yang dipakai? Itu siapa? Itu dari saya gitu. Ada orang yang memberi supaya gengsinya naik, gitu, ada begitu ya. Makanya kadang-kadang di gereja-gereja tertentu diadakan lelang gitu saudara. Itu bisa tidak jauh dari itu. Lalu nanti siapa yang bisa membayar yang paling tinggi? Wah, akhirnya siapa itu tadi yang membeli itu tadi? Misalnya katakanlah barangkali mungkin meja yang sederhana begini bisa nanti jatuhnya 50 juta misalnya gini. Waduh, saudara mau nggak beli meja seperti 50 juta? Dan tadi dikasih gratis juga, mau untuk jadi apa itu gitu kan. Tapi karena demi sebuah gengsi tadi beli 50 juta, bahkan sampai ratusan juta, bisa sampai MM-an. Itu apa? Memberi karena satu gengsi gitu. Tapi saudara, yang paling utama adalah kita memberi karena didorong oleh cinta kasih daripada Tuhan. Nah saudara begitu. Jadi gini, kalau kita memiliki motivasi yang benar, saudara, misalnya gini, kalau apa yang menggerakkan seseorang misalnya bekerja, maka salah satunya adalah gaji. Wah, itu memang upah. Itu adalah sesuatu yang sah. Demikian juga misalnya ke gereja. Apa motivasi orang datang ke gereja? Tentunya dalam ini bukan hanya jemaat, tapi juga hamba-hamba Tuhan. Bisa juga pendeta juga bisa memiliki motivasi yang salah di hadapan Tuhan. Sebagai contoh misalnya, bisa saja seorang pendeta itu berkhotbah karena memang kewajiban. Pak pendeta mengapa berkhotbah? Ya itu kewajiban saya, gitu ya. Ya, bisa juga berkhotbah karena itu tadi, bisa juga sebuah gengsi jadinya. Wah, dan sebagainya. Bisa motivasinya seperti itu. Nah, saudara, demikian juga jemaat, saudara. Jemaat. Misal orang ke gereja juga bisa motivasi macam-macam. Tetapi saudara, dalam hal ini, saudara dan saya, kita semuanya. Saya tidak mengatakan bahwa hanya jemaat. Kita semuanya harus berdoa kepada Tuhan supaya kita memiliki motivasi yang benar. Untuk apa kita datang kepada Tuhan? Satu tujuannya, yaitu supaya hidup kita menyukakan hati Tuhan. Ya, menyukakan hati Tuhan. Memang pertama-tama hal ini sepertinya agak kurang mendorong, menyukakan hati Tuhan. Sebenarnya ya kadang-kadang menyukakan hati Tuhan itu sih kita belum terlalu. Pernah nggak saudara pikirkan apa sih yang bisa membuat seseorang itu bisa mengikut Tuhan menjadi Kristen? Betul-betul apapun yang dipertaruhkan dan dia setia kepada Tuhan. Sebagai contoh misalnya begini. Misalnya gini. Contoh, kalau misalnya saudara misalnya datang ke kantor, saudara rajin datang ke kantor, kenapa? Motivasinya apa? Karena itu kewajiban. So kalau saudara tidak datang, mungkin gaji dipotong atau bahkan saudara lama-lama bisa dipecat. Maka akhirnya bagaimana saudara? Maka akhirnya tetap belajar setia gitu ya. Nah, sebagai contoh misalnya gini. Contoh misalnya kalau ke gereja. Nah, di sini memang ini betul-betul dipertaruhkan motivasi kita, saudara. Sebab tidak ada sanksi gitu. Tidak ada sanksi. Misalnya kalau saudara bolos misalnya katakan, maaf ya, 1 bulan gitu ya. Nggak ada peraturannya gitu. Nggak ada sanksinya gitu. Katakanlah misalnya di satu gereja misalnya orang bolos, lalu pendetanya mengatakan, udah kalau gitu keluar dari sini. Oh, kebenaran, saya cari tempat yang lain gitu. Nah, kebenaran. Jadi tidak ada yang sesuatu yang mengikat. Tidak ada sesuatu yang mengikat. Saudara pernah bayangkan nggak? Kalau misalnya di gereja misalnya, katakanlah misalnya suatu kali misalnya Pak Purba misalnya sebagai donatur misalnya, terus misalnya katakanlah satu kali misalnya hari Minggu itu cuaca sangat buruk, hujan lebat, petir di sana sini, bahkan beberapa daerah banjir.
tapi lalu kita WA kepada jemaat, misalnya bahkan di luar dari jemaat. Siapapun juga yang sampai datang di gereja GSKI Berea akan diberikan 1 juta rupiah. Siapapun sampai ke gereja, atau misalnya diberikan 5 juta rupiah gitu ya, saudara. Kalau misalnya siapa yang sampai di gereja lalu mendapat bonus 5 juta gitu ya, kira-kira hujan itu jadi halangan nggak? Hah? Jadi halangan nggak kira-kira? Nah, misalnya udah disiapkan oleh Pak Purba, misalnya dia sebagai donatur, ini apa namanya, Pak Purba menyiapkan hadiah buat kita 5 juta. Siapapun yang berhasil sampai di gereja, karena beberapa tempat misalnya hujan lebat, kemudian juga sebagian banjir gitu ya. Saudara, pasti saya yakin di luar dari jemaat kita juga, misalnya karena ini juga pengumuman termasuk di luar, dari jauh-jauh juga, selagi masih bisa dijangkau mereka pasti akan datang. Biar kata berenang juga nggak apa-apa, ya berenang juga nggak apa-apa, pokoknya harus sampai di gereja. Oke, 5 juta loh, 5 juta gue. Berenang juga nggak apa-apa gitu. Oh berarti banjir segini, banjirnya kecil gitu ya. Semua orang pasti akan, tidak ada satupun yang menghalangi datang di gereja ini, betul ya saudara ya. Nah, terus istrinya bilang di rumah, Pak, tapi aku sakit. Udah tahankan dulu sakitnya sedikit. Saya mau ke gereja dulu, tahan dulu sedikit aja, bertahan dulu, gitu ya. Sampai istrinya bilang, ku coba bertahan. Dia coba bertahan, gitu ya. Nah, maka apapun tidak akan ada yang menghalangi orang datang ke gereja, kalau misalnya disiapkan sesuatu yang menggiurkan. Nah, tetapi saudara, kita harus sadar bahwa apa yang disiapkan oleh Tuhan lebih daripada 5 juta tadi. Ini yang harus kita sadar maksudnya saudara. Sehingga apapun yang terjadi, kita tetap menyediakan waktu untuk beribadah. Ya, kemarin salah satu kesaksian dari Pak Robi kan begitu kan. Kita kita kemarin berbicara kemenangan di di ibadah dan kebersamaan. Tentang kemenangan. Bagaimana kita menang, mengalahkan kedagingan, rintangan-rintangan, sehingga kita tetap menang dan kita boleh melakukan kehendak Tuhan. Pak Robi memang dalam pergumulan berat. Karena menurut info yang kita terima, Pak Robi dari Parung Panjang udah basah kuyup. Dari Parung Bogor ya Pak ya. Dari Parung itu sudah udah disemprot oleh hujan, udah kuyup, udah basah. Jadi ke rumah dulu, sampai di rumah masih hujan. Sebenarnya kesaksian Pak Robi, sebenarnya setan juga berbicara begitu, ya. Sepertinya ada suara setan gitu ya. Udah, kalau boleh nggak usah dulu, udah kali ini biar off dulu dah. Ya semua orang bisa maklum. Memang betul, semua orang juga bisa maklum gitu ya. Tapi Pak Robi setelah sampai di situ, tapi saya tergerak di sini. Belum lagi istri juga bilang, udah sana kematian, kira-kira begitu. Dari hati tergerak, didorong lagi oleh istri, ya udah. Nah, walaupun telat, tidak jadi masalah gitu saudara ya. Dan akhirnya apa? Kita bersuka cita sekali. Ingat saudara, ketika kita mentaati Tuhan, berkat yang disiapkan jauh melampaui yang kita pikirkan. Itulah tujuan Allah menciptakan kita. Dan biarlah kita tetap berada di tujuan yang Tuhan percayakan bagi kita. Betapa pentingnya tujuan itu saudara. Betapa pentingnya. Saudara, nggak usah jauh-jauh. Kalau misalnya seorang naik kendaraan gitu ya, kalau misalnya orang bepergian, itu jelas tujuannya kemana? Ke Bogor atau ke Bandung. Kalau misalnya seseorang misalnya mau ke Bandung, lalu akhirnya nyasar misalnya gitu, itu bisa tanya misalnya orang lain, misalnya tanya polisi, Pak mau tanya kalau ke Bandung itu lewat mana Pak? Gitu ya, jelas. Karena tujuan kita jelas ke Bandung. Oh jadi kalau ke Bandung, Bapak bisa melewati jalan ini, jalan alternatif, jalan ini dan sebagainya. Itu oke. Tapi kalau seseorang misalnya dia naik kendaraan, turun dari kendaraan, tanya kepada Pak polisi, dia bilang, Pak, saya mau tanya. Mau nanya apa kata polisi? Sebenarnya saya mau kemana Pak? Gitu ya. Waduh, Bapak tahu nggak tujuan saya kemana nih? Saya kok bingung gitu. Nggak tahu tujuan saya kemana gitu. Polisinya bingung. Kamu aja nggak tahu tujuannya, apalagi saya katanya. Saya juga banyak urusan, nggak tahu tujuan gitu. Jadi kalau tujuan kita tahu, saudara, maka kita tinggal menanya, bagaimana supaya kita sampai kepada tujuan itu? Amin. Ya, ingat bahwa tujuan kita adalah kepada Tuhan. Kalau tujuan kita kepada Tuhan, kadang-kadang kita jatuh, kadang-kadang kita bangun, nggak jadi masalah. Tapi jelas tujuan kita ke Tuhan. Tujuan kita Tuhan, ingin menyenangkan Tuhan. Kadang-kadang gagal, it's okay. Siapa sih yang nggak pernah gagal gitu ya? Daripada kita tidak tahu tujuan kita. Biarlah hari ini kita mengetahui Tuhan, tujuanku, aku bersyukur Tuhan.
Karena tujuanku untuk menyenangkan hatimu. Tuhan, hidupku hanya untuk menyenangkanmu. Amin. Tuhan memberkati kita.